Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam Menara Doa online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Bersama dengan kita juga bergabung United Prayer Tower di Amerika bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, semua saudara-saudara kita yang ada di Amerika dan Kanada dan di seluruh belahan daripada dunia ini. Saudara, ini makin luas. Saya percaya, saya berharap saudara semua dalam keadaan baik. Di bulan Desember ini kita mau terus ingat betapa besarnya kasih Tuhan. Jadi kalau sebelum pandemi itu Desember udah mulai perayaan-perayaan Natal. Setiap kali kita merayakan Natal sebenarnya kita sedang merayakan untuk mengingat kasih dan kebaikan Allah kepada kita. Bahwa Allah mau berkenan menjadi manusia supaya kita yang percaya untuk menyelamatkan kita percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara, saya ingin ajak ibu bapak saudara ya kan, kita akan berdoa, memuji, menyembah. Saudara ikuti doa-doanya, saudara ikuti nyanyian-nyanyiannya. Saudara, kita akan belajar juga firman Tuhan tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus disebut juga namanya Immanuel. Saudara, kita akan belajar hari ini saudara. Saya percaya saudara lewat doa pujian penyembahan ini semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Semua yang terikat Tuhan akan lepaskan. Saya percaya ada terobosan-terobosan yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita. Rasa haus, rasa lapar akan Dia. Mari kita minta Roh Kudus, beri kami hatimu, hati daripada Bapa, hati yang bisa memuji, menyembah, hati yang bisa bersyukur, hati yang punya rasa kagum. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan Yesus, lawat siap kami. Beri ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru buat siap kami. Biarlah ya Tuhan lewat doa-doa, lewat pujian, nyanyian ya Tuhan, penyembahan, kami mau membangun ya Tuhan Yesus akan hadirat-Mu Yesus, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah siap kami ya Tuhan, ubah siap kami ya Bapa. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Tuhan lawat setiap anak-anak-Mu. Tuhan lawat siap kami semua. Oh ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi dari awal katakan, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya
kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus untuk setiap kami. Kami bisa merasakan kehadiran, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Oh ya la makasih, ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih, ya la bala. Sembah Dia saudaraku. Mari datang pada Yesus. Dialah Immanuel. Oh haleluya. Oh mari saudara, kita akan nyanyikan lagu ini, Allah Immanuel. Oh ya la makasih, ya la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi Allah yang berserta dengan kami, Allah yang hadir tengah-tengah kami. Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut
Terus saudara berdoa. Mari datang pada Yesus. Ucapkan terima kasih Tuhan. Engkau lahir menjadi Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau yang berjanji Tuhan, ketika Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, Engkau luputkan kami. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau menjawab Tuhan. Oh ya la makasih la bala bala. Oh ya la makasih la bala bala. Sertai kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Curahkan ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala. Masuki di bulan Desember ini ya Tuhan, kami bisa melihat Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Kalau Engkau sertai kami Tuhan, Engkau beri kami kuasa, kuasa atas setiap kuasa roh-roh jahat, kuasa gelap, segala bentuk ikatan-ikatan dalam nama Yesus. Kalau Engkau sertai kami ya Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat-Mu, Tuhan berikan kami kecerdasan-Mu, Tuhan berikan jalan-jalan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sembah Dia, saudara, buka suaranya. Tuhan, kami minta Kau hadir dalam pujian penyembahan kami ini. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja.
Bapa, dalam nama Yesus, satu kerinduan hati kami ya Tuhan. Sertai setiap kami Tuhan. Sertai setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami tahu pada waktu Engkau menyertai setiap kami, hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sakit hari ini Tuhan. Mereka yang ya Tuhan menderita sakit kanker, tumor ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang mengasihi anak-Mu ini, sembuhkan mereka Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang sakit kanker ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang berjuang ya Tuhan, untuk kesembuhan daripada COVID-19 ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Autoimun Tuhan, apapun jenis autoimunnya ya Tuhan, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang kena stroke ya Tuhan, sakit ginjal, gagal ginjal, diabetes, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, terima kesembuhannya saudara. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang kena asam lambung, sakit asam lambung, saudara yang sakit asam lambung, terima kesembuhannya hari ini, saat ini juga, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan tahu anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan satu penderitaan, kesusahan, merasa ditinggalkan, merasa sepi sendiri, mengalami ya Tuhan depresi yang kuat, stres. Aku rasakan Kau taruh ini Tuhan, perasaan itu. Aku berdoa untuk anak-Mu yang hadir. Tuhan tahu dalam kesendirian-Mu, kata Tuhan, aku tidak pernah tinggalkan Engkau. Aku Allah Immanuel, aku menyertai-Mu. Bapa, dimanapun ya Tuhan anak-Mu ini berada, apapun keadaan mereka saat ini, aku minta Bapa kekuatan, kuasa kasih-Mu ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu ini, jamah mereka dalam nama Yesus. Lepaskan segala ikatan kuasa gelap roh jahat. Aku perintahkan dalam nama Yesus. Tuhan ampuni kami, ampuni dosa dan salah kami. Tuhan selamatkan jiwa-jiwa ini Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami minta Tuhan, Indonesia Tuhan. Tuhan lawat sekali lagi. Lawat Indonesia ya Tuhan. Kau janji Pentakosta ketiga terjadi Tuhan. Lawatan Tuhan, penuaian jiwa terbesar dan terakhir terjadi dalam nama Yesus. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Rumah-rumah, lawat rumah-rumah Tuhan. Rumah-rumah dilawat, ada pemulihan dalam rumah-rumah. Tuhan, Kau berikan hati baru, roh baru dalam rumah-rumah. Ada satu pertobatan ya Tuhan. Pemulihan ya Tuhan, hubungan ya Bapak di dalam rumah-rumah ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk rumah. Pemulihan atas rumah-rumah. Ya Tuhan, terobosan atas keuangan di rumah-rumah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk aparat kepolisian yang sedang ya Tuhan bekerja ya Tuhan. Begitu ya Tuhan dengan tekanan yang begitu kuat. TNI, Polri ya Tuhan, intelijen, aparat keamanan. Kami berdoa berkat-Mu turun untuk mereka. Berkat-Mu turun untuk setiap mereka ya Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat. Ya Tuhan, akal budi dan sorgawi, keputusan-keputusan yang tepat untuk bertindak ya Tuhan, untuk menegakkan hukum ya Tuhan, di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Jauhkan orang jahat, niat jahat, roh jahat atas bangsa kami Indonesia. Kami juga angkat tangan kami untuk Amerika Tuhan. Berkat-Mu turun untuk Amerika. Lawat Amerika Bapa. Berkat-Mu turun untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di Amerika. Tuhan, aku berdoa untuk anak pergumulan setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di UPT. Khususnya ya Tuhan. Mereka punya kebutuhan untuk disembuhkan sakit penyakit mereka. Mereka punya kebutuhan ya Tuhan untuk pewahyuan hikmat. Tuhan, mereka punya kebutuhan atas keuangan mereka ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, cukupi mereka ya Tuhan. Tuhan, mereka yang punya kebutuhan untuk disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biarlah ya Tuhan ada kado Natal. Ada kado Natal ya Tuhan yang Kau beri buat setiap kami. Mungkin saudara punya doa-doa, punya harapan-harapan. Biarlah harapkan itu sebagai kado Natal. Kado Natal dari Tuhan Yesus di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuntun kami, sertai kami Tuhan. Doa kami, nyatakan kemuliaan-Mu, perlihatkan kemuliaan-Mu Tuhan. Bila Engkau tak Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan. Aku angkat tanganku ya Tuhan sebagai hamba-Mu. Turunkanlah berkat-Mu Tuhan untuk setiap mereka. Turunkan berkat-Mu Tuhan untuk setiap mereka ya Tuhan. Kami butuh berkat-Mu Tuhan, berkat rohani, jasmani, sosial maupun keuangan. Berkat yang utuh dari Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bisa diselamatkan hari-hari ini Tuhan. Kami minta ya Tuhan, berkat-Mu turun untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah ya Tuhan Gunung Merapi, Gunung Semeru ya Tuhan. Ya Tuhan gunung-gunung ya Tuhan yang berapi. Ya Tuhan tidak akan meletus. Tidak ada bencana alam. Dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa biarlah pandemi ini cepat berlalu Tuhan. Vaksin ya Tuhan bisa ya Tuhan dipakai dan berhasil Tuhan. Kami berdoa biar resesi ekonomi segera berlalu ya Tuhan. Tuhan kami percaya ada satu terobosan ya Tuhan di dalam bulan Desember ini buat siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat mujizat itu terjadi. Dalam nama Yesus kami mau tetap katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu.
Sekarang ya Tuhan, kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pas sorgawi. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu Immanuel. Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 1 ayat 23, saudaraku. Matius pasal 1 ayat 23 ini sebenarnya adalah perkataan daripada malaikat, saudaraku, kepada Yusuf pada waktu Yusuf bermimpi. Saudara, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Saudara, saya ingin ajak sebenarnya saudara ya baca ayat saudara dari ayat 18. Kalau boleh kita akan buka Alkitab kita. Saudara yang punya Alkitab di rumah, buka Alkitabnya. Matius 1 ayat 18 sampai 25 tentang kelahiran Yesus. Kalau memang Tuhan berkenan saya nyampaikan pesan ini, saudara, dalam minggu ini saya akan bagikan tentang kelahiran Yesus dari sisi yang lain, saudaraku, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Matius 1 ayat 18, kita baca yuk, biar kita kenang lagi di bulan Desember, kita kenang tentang kelahiran Tuhan. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus Maria. 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, yang tadi kita baca 23 itu adalah perkataan nubuatan saudara dari Nabi Yesaya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Katakan amin saudara. Nah, jadi setiap kali kita masuk bulan Desember, mari kita mau merayakan, mengucap syukur untuk mengingat ya saudara akan kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberikan Yesus Kristus, ya kan, buat setiap kita. Nah, kelahiran Yesus sebenarnya telah menandakan, dengan lahirnya Yesus menandakan, di sini dikatakan Allah menyertai kita melalui siapa? Roh Kudusnya. Allah menyertai kita oleh Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita kalau sekarang. Karena Yesus pernah lahir, saudara, dia disebut Immanuel. Kapan dia bisa menjadi Immanuelnya? Ketika dia selesaikan misi, ya kan? Misinya selama di bumi ini, yaitu apa saudara? Lahir, hidup, mati disalib, dikuburkan. Pada hari ketiga Yesus bangkit, lalu naik ke surga saudara, untuk menyediakan tempat buat setiap kita. Lalu saudara, Roh Kudus dicurahkan saudara di hari Pentakosta ke atas para murid-murid. Dan hari ini setiap kita yang percaya pada Yesus diberikan Roh Kudus. Roh Kudus inilah saudaraku yang Roh Kudus yang ketika tanda Immanuel itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam
hati kita. Hari ini saudaraku, saya ingin bagikan tentang kenapa kok pentingnya kita ini harus bangun kesadaran kita punya Allah yang namanya Allah Immanuel. Mengapa kita harus membangun kesadaran bahwa ada Allah yang menyertai kita. Di masa-masa sekarang ini kita butuh yang namanya Allah yang menyertai kita. Bicara tentang Allah yang menyertai kita, ini bicara tentang apa? Ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Katakan amin saudara. Nah, kenapa? Yang pertama, kalau Allah menyertai kita, maka kita akan dibuat Tuhan berhasil dalam segala pekerjaan kita. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara, ya, pada masa-masa Natal ini, di bulan Desember ini, bangun kesadaran bahwa kita punya Allah yang menyertai kita. Kalau dulu Allah yang menyertai seperti di luar, saudaraku. Tapi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Allah menyertai kita ada di mana? Di dalam kita. Allah menyertai kita di dalam kita. Nah, di sini saudaraku, apa sih berkatnya kalau kita bangun kesadaran ada Tuhan yang menyertai saya? Saya punya Tuhan nih. Dengar baik saudara. Tuhan akan buat kita menjadi berhasil. Saya kasih dasar firman-Nya itu di perjanjian lama. Saudaraku, yaitu apa saudara? Tentang Yusuf. Alkitab bilang begini saudara, di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi ini saudara, kalau kita baca dari 3 ayat ini, 2, 3, 4. 3 ayat ini saudara, tentang Yusuf ada di rumah Potifar. Kita melihat bahwa begitu pentingnya, sekalipun Yusuf jadi seorang budak, karena Allah menyertai dia. Alkitab katakan saudara, karena ada Allah menyertai dia, maka Allah membuat Yusuf menjadi orang yang selalu apa? Berhasil, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di mana saudara? Di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah dilihat oleh tuannya, tuannya tahu bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku yang Kristus? Di sini dikatakan bahwa Yusuf mendapat kasih tuannya. Saya percaya saudaraku bahwa saudara bisa nangkep dan mengerti akan pesan ini. Kalau Tuhan menyertai saudara, kalau Tuhan menaruh perhatian pada saudara, dengar baik. Saudaraku, apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Orang-orang tuh akan kenali, ini nih ada Tuhan nih orang ini nih. Orang ini tuh disayang Tuhan, disertai Tuhan. Ini yang saya ingin bagikan pada saudara, pentingnya bangun kesadaran ini. Saudara, waktu Yusuf difitnah, diperlakukan tidak adil, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Alkitab juga jelaskan, saudara, di dalam ayat 21 sampai 23. Di sini katakan, tetapi Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara itu. Saudara, kalau Tuhan sertai saudara, ya kan? Saya percaya Tuhan akan buat orang-orang yang punya otoritas, atasan saudara, majikan saudara, komandan saudara. Saudara, dia akan memberikan saudara kepercayaan. Katakan amin saudara. Membuat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, membuat kita menjadi kesayangan orang-orang kunci yang pegang kunci ini.
kalau saudara seorang pedagang, seorang businessman, saya percaya ada orang-orang kunci yang bisa mempercayakan modal, mempercayakan barang kepada saudara untuk dijual. Karena saudara adalah orang yang dapat dipercaya. Mereka bisa lihat saudara dapat dipercaya karena apa? Ada Tuhan yang mempercayai saudara. Kalau saudara seorang pegawai negeri sipil, seorang pejabat TNI atau Polri, atau apapun saudara, ya kan? Saya percaya kalau ada Tuhan yang menyertai saudara, maka atasan saudara, ya kan, saudara akan bisa menjadi orang yang dipercaya oleh atasan saudara. Ini yang terjadi dalam hidup Yusuf. Jadi penting banget kalau saudara seorang pelayan Tuhan, penting saudara dalam pelayan Tuhan, apapun kita. Saya yakin Roh Kudus, Tuhan akan percayakan karunia-karunia roh kepada saudara dan membuat saudara pelayanannya semakin berhasil. Kalau saudara seorang pelajar ke mahasiswa, saudara, saya percaya kalau Allah menyertai saudara, itu ada semacam kayak ada favor turun. Saudara, mungkin saudara bukan orang yang paling pandai di kelas saudara, tetapi saudara menjadi orang kesayangan daripada guru-guru, dari dosen-dosen. Kemurahan Tuhan akan menyertai saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Di sini katakan walaupun dia penjara. Kita tahu penjaranya Mesir kan, kita tahu kan lubang tutupan katanya saudaraku. Lehernya juga diikat, tangannya diikat. Saudara, dia jadi kepercayaan kepala penjara. Pasti kan dia harus ngurus semua para narapidana. Otomatis Yusuf ya mungkin udah dilepaskan. Ini Alkitab katakan ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Yusuf yang urus, Yusuf yang atur bagaimana pembinaannya. Oh, ini keren banget. Administrasinya dan lain sebagainya. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya pada Yusuf. Karena apa saudara? Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Pastikan saudara dalam batin saudara, kalau ada Allah yang menyertai saya, katakan, maka Allah sendiri akan buat saya jadi berhasil. Dia berikan saya kuasanya, dinamis. Dia berikan saya hikmatnya, Sofia. Saya percaya ini yang Tuhan akan berikan. Ini kita butuh kuasa Allah, kita butuh hikmat Allah dalam hidup kita. Untuk kita bisa atur. Dari dua yang Tuhan beri, lalu Tuhan akan atur skenario. Orang-orang mana yang akan menolong saudara. Kalau dia sertai, semuanya jadi beres. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu membangun yang namanya kesadaran bahwa ada Allah yang menyertai kita. Gini saudaraku, kalau kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita, dasarnya gini saudaraku, maka kita akan memiliki keberanian. Saya catat ya, melewati lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat 4 katakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu apa? Saudaraku ya, pergumulan hidup, kesulitan. Saudara gelap, gak tahu apa yang harus dibuat. Ketika kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita, dia berkata apa? Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang apa? Menghibur aku. Saudaraku, kenapa ke orang, saudara, yang membangun kesadaran bahwa Allah, aku punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai aku, kok tidak takut, berani melewati lembah kekelaman? Saudaraku Yesus Kristus, karena ada janji Tuhan ya, seperti yang di dalam Mazmur 91 saudara, ayat 14, 15 sampai ini dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal
namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibu bapak saudaraku yang serius, ya kan? Saya percaya ini, kalau kita tahu ada Tuhan kok menyertai, dia pasti tolong kita. Kalau Tuhan menyertai kita, dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga saudaraku yang Kristus, kita akan lihat di sini ya saudara, ya kan, adalah kita akan memiliki roh takut akan Tuhan dan keberanian melakukan kehendak Allah. Kalau kita tahu ada Allah yang menyertai kita, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jadi saudara, pengertian Allah Immanuel itu adalah satu kesadaran ada Allah nyertai saya. Saya bisa bayangkan orang tuh bisa jadi berani. Kita lihat ini bukan siapa-siapa kan, orang rakyat biasa. Tapi kok dia berani banget. Rupanya ada yang nyertai dia. Siapa? Orang kuat, yang duitnya banyak, kenalannya banyak, segala macam. Makanya dia berani. Oh, saudaraku Yesus, ketika kita bisa membangun satu kesadaran bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang apa? Yang mengasihi kita. Saudara, saya percaya yang kita sudah punya pengalaman, sudah kenalnya berdasarkan pengalaman hidup kita. Dia rela mati disalib untuk dosa kita. Ketika kita sakit, dia sembuhkan kita. Ketika kita terpuruk ke bawah, dia angkat siap kita. Kita punya pengalaman-pengalaman yang membuat kita ini punya pengharapan sama dia. Saudaraku yang Kristus. Jadi ini kesadaran Allah Immanuel membuat saudara saya punya keberanian untuk lakukan kehendak Allah. Keberanian kehendak Allah itu bisa menghormati keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dia mau sembuhkan saya, dia tidak sembuhkan saya tetap berkata Tuhan Yesus itu baik. Dia tolong saya, dia tidak tolong saya mau berkata Tuhan Yesus baik. Kalau saudara dan saya bangun kesadaran, kenal bahwa Allah kita namanya Yesus, itu Allah Immanuel, kita pasti punya satu keyakinan yang seperti ini. Yang ketiga adalah kita punya roh takut akan Tuhan. Kita bisa menghormati Tuhan. Roh takut itu bukan ketakutan sama Tuhan, tapi bisa hormat sama Tuhan. Hormat akan keputusan Tuhan, akan kehendak Tuhan. Sehingga karena saking kita hormat sama dia, kagum akan dia, apapun keputusan dia, apapun firman dia, kita berkata amin, ya Tuhan. Itu orang yang ngerti tentang Allah Immanuel. Yang ngerti katakan amin.
Di Alkitab ada satu kisah di Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Saudaraku, ada 3 anak muda saudara yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nanti saudara akan baca, saudaraku, ya kan? Dia adalah 3 pemuda yang ternyata tidak mau mengikuti peraturan atau undang-undang, ya kan, yang mewajibkan setiap para pejabatnya untuk menyembah daripada patung Raja Nebukadnezar. Lalu ada orang yang melaporkan raja. Lalu ketiga anak muda ini dipanggil, saudaraku, ya kan, untuk menghadap raja. Raja bertanya sama dia, ya kan, sekarang jika kamu bersedia, kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Itu perkataan daripada raja yang sangat berkuasa, saudaraku, pada zaman itu. Saudara lihat di sini, apa jawaban daripada 3 anak muda ini? Saudara, memang jadi Kristen ya saudaraku. Jadi Kristen, kadang-kadang kalau kita belum nyampe satu pengalaman, pengenalan bahwa kita punya Allah yang namanya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudaraku, memang sulit untuk bisa menerima kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Tapi hari ini saya ingin ajak, ya kan, masuk di dalam 2020, Desember 2020, saudara, kita akan belajar seperti ketiga anak muda ini, saudaraku, ya kan. Apa kata-katanya, saudara? Kita lihat ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Apa jawabannya, saudara? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Tidak ada gunanya, ya kan? Apa jawaban saudara? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jadi 3 anak muda ini berkata bahwa dia percaya bahwa Allahnya sanggup melepaskan dia dari dapur api yang menyala-nyala. Itu pertama, dia percaya Allahnya sanggup. Yang kedua, saudara lihat sini, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-menyala itu dari dalam tanganmu ya Raja. Ini yang kedua ini dia percaya bahwa Allahnya bersedia, bukan cuma sanggup melepaskan dia, tapi juga Allahnya bersedia, ya kan, untuk melepaskan dia. Dia percaya Allahnya berkuasa, punya kuasa untuk lepaskan dia dari dapur api menyala-nyala. Tapi dia juga percaya bahwa karena Allahnya mengasihi dia, maka Allahnya bukan cuma sanggup berkuasa untuk lepaskan dia, tapi juga mau bersedia untuk nolong. Saudara, tanam ini bahwa Allah mau, Allah punya kesanggupan untuk tolong saudara. Dan Allah karena kasihnya, dia bersedia untuk tolong saudara. Ini level yang pertama, kita percaya akan kuasanya. Level kedua ada kita percaya pada kasihnya. Tapi level ketiga, kita bisa mengakui kedaulatannya. Saudara sini, ini yang namanya disebut iman yang radikal. Dia jawab gini, jika Allah kami, ya kan, tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya dia tidak tolong aku. Seandainya dia tidak lepaskan aku tetap masuk dalam dapur api. Sekalipun aku harus masuk dalam dapur api yang menyala-nyala. Ini iman yang radikal. Iman yang ditunjukkan Yesus pada waktu dia berdoa di Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Bapa sanggup lepaskan dia dari penderitaan ini. Bapa mengasihi dia karena dia adalah anak yang dikasih dan yang berkenan kepada Bapa. Dia percaya itu, Yesus percaya itu. Tapi dia juga hormati Allah. Dia punya rasa takut akan Allah. Hormat, hargai keputusan kehendak Allah Bapa. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi.
Bapak berkata, minum cawan itu. Kamu harus lewati penderitaan itu. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus hendak, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saya berdoa saudara kita masuk ke dalam level ini. Saudaraku, sampai ke level ini. Saya yakin, apa yang terjadi? Ceritanya kan gak berhenti sini. Pertanyaannya adalah, ketika anak muda ini, saudara, dilepaskan dari dapur api, saudara, atau dia dilepaskan dari dalam dapur api? Jawabannya yang kedua, bukan dilepaskan dari dapur api, tapi dilepaskan dari dalam. Dia harus masuk ke dalam dapur api. Ada sering kali kita minta, Tuhan kalau bisa jangan aku kena ini. Kalau bisa kena. Kalau kena, Tuhan janji aku gak kena virus corona. Tapi kalau kena, Tuhan juga janji karena tugas belum selesai, virus ini, penyakit ini, kanker ini, stroke ini tidak akan membawa mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau bisa Tuhan, usahaku jangan sampai gagal, jangan sampai bangkrut, jangan sampai rugi, tapi ternyata rugi. Saudara masih tetap percaya bahwa Tuhan bisa pakai kerugian ini untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saya bisa ngerti, kadang-kadang kita harus lewati banyak hal. Kehilangan-kehilangan, kegagalan-kegagalan. Saudaraku, Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai itu. Satu hari ini saya mau bagi pada saudara. Bagi pada saudara, kita punya Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sekali-sekali aku tidak akan membiarkan kamu. Ibrani 13 ayat 5 Tuhan katakan. Asal kamu jangan orang menjadi cinta uang. Aku akan sertai kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Pak Sabta supaya saya bisa bertumbuh dalam pengenalan, ya kan, bahwa kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bagaimana saya bisa membangun kesadaran bahwa ini Allah Immanuel? Dengar saudaraku, yang pertama, kita harus memutuskan bahwa kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ada lagu lama, saudara. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, katakan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ini lagu lama, ya. Dulu nyanyi terus waktu kami masih muda. Saudara masih mahasiswa. Kita disuruh nyanyi lagu ini terus waktu khususnya lagi retret. Lagi retret sudah nyanyi. Akhirnya entah satu kakak pembina kita nyanyi terus tiba-tiba dia bicara, dia tantang kita. Siapa di antara kalian yang mau hidup? Tanemin dalam sampai batin. Nyanyi nyampe lama lagu ini. So lama sampai masuk. Mau gak kamu mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Dia bagi saudara, orang-orang yang hidup dengan menurut kehendak Tuhan. Berat, sulit, tapi kalau dia akui Yesus sebagai Allah Immanuel,
Allah yang menyertai, itu adalah pasti. Ya kan? Pasti berhasil. Roma 8 ayat 28 katakan begini saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Kehendak-Nya. Saya ngomong gini saudara. Tempat teraman buat saudara, buat saya, tempat teraman buat kita di dunia ini itu adalah apa? Hidup berada di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Katakan amin saudaraku. Saya kasih contoh saudaraku. Saudara tahu Nabi Elia ketika dia berhadapan dengan Raja Ahab, saudaraku, bahwa dia bilang, ya kan, ini 3,5 tahun tidak ada hujan, sampai aku ngomong, sampai aku doa, ya kan, akan terjadi kekeringan. Saudara, benar-benar terjadi kekeringan. Saudara tahu enggak? Elia menjadi orang yang paling dicari untuk dibunuh oleh raja. Saudara tahu di ceritanya. Lalu saudara, setelah Nabi Elia, saudara berjumpa dari Raja Ahab dan istrinya Isabel, Allah berfirman kepada Elia, kamu pergi ke sungai Kerit, dekat sungai Yordan. Nanti ada burung gagak akan pelihara kamu. Kau bisa minum airnya. Nanti burung gagak akan beri kamu makan. Saudara lihat sini. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan saat itu adalah apa? Dia berada di mana? Sungai Kerit. Kalau Elia, saudara, tidak lakukan, tidak membangkang, memberontak, menolak, saudara, dia pergi ke sungai yang lain, ke tempat yang lain, maka tempat itu menjadi tempat yang tidak aman buat dia. Ketika dia dengar, ketika dia jalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia berada di sungai Kerit, dia aman saudaraku di situ. Aman dari kejaran tentara-tentaranya Ahab, saudara, aman dari kelaparan, dari kematian, saudaraku, dia bersembunyi di situ. Saudara sembunyi di situ. Lalu tidak lama kemudian sungai Kerit dibuat Tuhan kering. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Tuhan bilang apa? Kau pergi ke Sarfat. Di situ kamu temui seorang janda. Ketika Elia, saudaraku, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah, dia jalani itu saudaraku, itu jadi tempat teraman buat dia. Dia tidak mati kelaparan di sana. Dia tidak ditangkap oleh Raja Ahab. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya ingin beritahu kepada saudaraku, saat ini suasananya dimanapun kita jangan pikir merasa aman. Karena musuh kita itu musuh yang tidak kelihatan. Namanya apa? Virus corona. Kita tidak tahu saudaraku. Tapi dengar baik, sepanjang kita lakukan apa yang menjadi kehendak Allah, saya yakin saudara, Tuhan akan berikan apa? Perlindungannya, pemeliharaannya. Saudara yang percaya katakan amin. Dia janji kepada kita saudaraku. Dia katakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab apa? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan amin saudaraku. Bahkan dia janji lagi saudaraku, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ibu bapak saudaraku yang sekristus, ya kan? Setiap kali saudara dapatkan perintah Tuhan, saudara ngerti ini loh kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Dengar baik, kalau saudara lakukan itu, maka Tuhan akan melindungi saudara. Kenapa Tuhan harus melindungi saudara? Demi supaya rencananya bisa berhasil. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya kan? Kalau kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, saudaraku, saya yakin Tuhan akan angkat hidup saudara. Tuhan akan memberkati hidup saudara. Katakan amin. Tapi untuk bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sekali lagi, kita harus belajar apa?
rendah hati. Buang gengsi dan ego. Buang gengsi dan ego. Natal bicara tentang kisah apa? Maria. Saudara lihat sini. Kisah Maria menceritakan tentang seorang yang mau hidup sesuai dengan apa? Rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Ketika Maria mendapat kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia harus beri nama Yesus. Dia akan menjadi juru selamat bagi dunia. Maria terkejut. Saudaraku. Terkejutnya apa? Gak nyangka lah bagaimana mungkin dia bisa hamil. Kalau dia hamil, lalu apa yang terjadi saudara? Dia terkejut. Terkejutnya gimana? Dia harus menghadapi resiko penolakan dari tunangannya, Yusuf. Ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa terhukum. Mungkin saudara dia harus menghadapi ancaman hukuman rajam. Karena apa? Hamil di luar nikah. Pada waktu saat itu, Maria mengambil keputusan melakukan kehendak Allah. Ia mau dipakai untuk menyelesaikan rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Sekalipun Maria harus menghadapi resiko yang besar. Bagaimana Maria bisa dipakai oleh Tuhan? Maria harus buang ego dia. Buang ego dia. Siap menanggung resiko. Siap susah. Siap menderita. Saudaraku. Ibu bapak saudara kasih Kristus. Saya catat gini, setiap orang yang egonya tinggi, pasti orang ini tuh sukanya membangkang. Membangkang, tau membangkang gak? Bangkang, berontak, nolak. Maunya jalanin kehendaknya. Bukan kehendak Tuhan atau kehendak orang lain. Hari ini saudaraku, ya kan? Makanya orang yang egonya tinggi, gengsinya tinggi, orang yang sombong, susah dipakai Tuhan. Susah dipakai Tuhan. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus. Karena Maria mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat sini. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara. Untuk menyelesaikan apa? Rencana yang besar. Bagaimana cara Tuhan? Tuhan utus malaikatnya. Saudara. Untuk bicara kepada siapa? Kepada Yusuf. Lewat apa? Lewat mimpi. Tadi kita sudah baca ayatnya saudaraku, ya kan? Bahwa Yusuf yang orang yang tulus, dengar tunangannya hamil, dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Waktu mimpi, malaikat bilang, kau jangan ceraikan Maria, kau harus ambil dia jadi istrimu. Karena bayi dalam kandungan itu dikandung oleh Roh Kudus. Dia punya tugas besar anak ini. Dan Tuhan mau libatkan kamu untuk keselamatan bangsa-bangsa sub. Kamu dan Maria akan dipakai. Kalau kamu mau dipakai, maka namamu akan terus disebut. Kamu disebut sebagai orang yang berbahagia bersama dengan Maria. Katakan amin saudaraku. Ya, kalau kita mau dipakai Tuhan. Kalau kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kita adalah orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, saya yakin Tuhan akan angkat kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Kalau Tuhan sudah angkat, saudara, kita tambah rendah hati lagi, dipercaya lebih besar lagi, diangkat lagi, saudara. Yusuf, kita lihat Yusuf seorang yang mau nurut kehendak Tuhan. Saudaraku, dia turut pada waktu dia datang pesan ini. Dia berkata apa? Ya, saya ini hamba Tuhan. Mungkin bahasanya dia gak ucapin kata-kata seperti Maria. Maria berkata, saya ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Mungkin bahasanya sama. Kata-katanya kurang lebih seperti itu. Itu yang dibuat oleh Yusuf. Yusuf, saudaraku, dia buang gengsinya. Dia buang egonya. Ya kan saudara, sekalipun mungkin saya punya bayangan saudaraku, dia punya kehendak, ya kan, dia sudah, waduh gimana, kok terima tundangan yang sudah hamil dan lain sebagainya. Tapi dia tinggalkan. Saudaraku,
Yusuf seperti Yesus berkata apa? Ya udah bukan kehendakku lah. Kehendakku mau ceraikan Maria. Aku mencari gadis yang lain lagi. Kehendakku itu. Tapi ini kehendakmu. Ini rencanamu. Ya kan? Supaya aku bisa cover dia, Maria. Saya lihat saudaraku ya. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan. Yang kita tidak bisa kerjakan, jangan dikhawatirkan. Tapi didoakan. Diserahkan ke Tuhan. Diharapkan yang baik. Katakan amin saudaraku. Seperti Maria. Gimana dia bisa rayu si Yusuf untuk tidak ceraikan dia. Susah, gak bisa. Kita cuma bisa ngomong sama orang. Tapi ubah hati orang itu urusan Tuhan. Saudara seorang mama. Saudara punya anak. Saudara cuma bisa nasihati anak. Sekolahin anak. Tapi untuk rubah hati anak gak bisa. Urusan rubah hati orang. Bahkan anak kita sekalipun itu urusan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Bagian Maria gak bisa dia cegah Yusuf untuk lapor kepada tua-tua orang Yahudi bahwa Maria hamil. Dia tidak bisa cegah itu. Saudaraku, tapi yang bisa dibuat Maria adalah berkata, saya bersedia untuk dipakai rahim saya untuk mengandung dan melahirkan juru selamat bagi dunia ini. Apapun resikonya. Apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Yang tidak bisa saya kerjakan, saya serahkan ke Tuhan. Dan betul, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin saudara, dia turut bekerja supaya rencananya tidak gagal. Kalau saudara dan saya mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, saya yakin dia pasti beri jaminan perlindungan. Kita diluputkan, dilindungi, dibentengi. Kalau kita berseru, dia akan jawab. Dia akan sertai kita dalam segala kesesakan. Itulah Allah Immanuel. Yang ngerti kenapa dia mau lakukan itu? Supaya kehendak dan rencananya bisa berhasil melalui hidup kita. Amin. Saya bisa berdiri di sini hari ini saudara. Saya tahu kalau bukan kasih karunia Allah. Kalau bukan Allah Immanuel, Allah yang menyertai, mungkin saya tidak bisa berdiri di sini. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saudara yang setiap hari menyampaikan pesan firman Tuhan. Kalau lihat saudara 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, sepertinya tidak mungkin itu bisa terjadi. Saudara tahu serangan daripada roh maut berkali-kali ingin membunuh saya. Saudaraku, ketika saya tugas di Jayapura, saudaraku, saya hanyut ke lautan Pasifik yang begitu dalam. Kalau bukan Tuhan, Allah Immanuel yang menyertai saya dan meluputkan saya, mungkin saya sudah mati. Ketika saya ada di pesawat terbang dari Batam, saya ingat sekali saya mau ke Palembang, itu pesawat tuh sudah oleng dan hampir jatuh. Saya pernah kena sakit dan lain sebagainya. Itu dari sisi roh maut. Belum lagi saudara tantangan-tantangan kepribadian yang seperti mau menyerah. Saya mau berhenti, saya tidak bisa lanjutkan lagi menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya melihat dia Allah yang tekun. Kita punya Allah yang tekun, yang sabar. Katakan saudara, jatuh bangunnya saya. Jatuh bangunnya dalam kegagalan, dalam apapun. Dia sabar tungguin. Dia sabar temenin. Dia sabar kasih kekuatan. Supaya apa? Rencananya bisa terjadi. Katakan amin saudaraku, kita butuh Tuhan. Tuhan sedang cari di bulan Desember ini orang-orang yang mau dipakai oleh dia. Yang mau melaksanakan kehendaknya. Dia akan jadi Allah Immanuel. Kalau kita mau berkata, aku mau hidup sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakai hidupku. Pakai hidupku. Biar saudara bisa dipakai. Bagaimana caranya saya bisa dipakai Tuhan? Saudara bisa beritahu ke teman-teman saudara tentang YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah.
Saudaraku, ada menara doa setiap jam 18.45 setiap hari, Selasa sampai Jumat. Sabtunya jam 10 dan hari Minggu ibadah raya. Saudara bisa mendoakan mereka, bersyafaat untuk mereka. Saudara bisa ajak berdoa bersama. Saudara bisa kirim teks-teks firman Tuhan kepada banyak orang. Bawa mereka kepada Yesus. Harapkan mereka diselamatkan. Harapkan mereka yang sakit disembuhkan. Harapkan orang-orang ini bisa kenal Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini pekerjaan yang sifatnya kekal. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, Dia akan turut bekerja. Yang kedua, Dia berkata, kalau kita mau melaksanakan amanat agung, maka Dia berkata, Dia kasih janji, ya kan? Ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada apa? Akhir zaman. Laksanakan amanat agung. Bawa orang pada Yesus. Di masa pandemi mungkin kita gak bisa pergi kemana-mana, tapi kita bisa lewat handphone kita. Kita bisa lewat doa-doa kita. Kita bisa lewat pelayanan kita. Apapun, saudaraku. Saya berdoa, saudara kenal kita punya Allah Immanuel. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Bawa jiwa-jiwa untuk dekat dengan Dia. Untuk bisa diselamatkan. Saya percaya kalau Allah jadi Allah Immanuel, apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Saudara tidak takut menghadang, gak stres melewati masa-masa sulit, lembah-lembah kekelaman. Yang ketiga, saudara bisa menghormati keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan, apapun yang terjadi. Dan kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, pada akhirnya dia dimasukkan dalam dapur api menyala-nyala, tapi dia tidak terbakar. Justru raja kagum, kok ada dimasukin 3 orang, tapi dia lihat 4 orang. Ada Allah yang menyertai. Ada Allah Immanuel di sana. Ketika saudara masuk dalam dapur api, Allah Immanuel akan menyertai saudara. Katakan Nabi, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dan akhirnya apa saudaraku? Justru apa yang mengikat daripada 3 anak muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, tali-tali itu malah pada waktu masuk dapur api kelepas. Apa yang menjadi ikatan dalam hidup saudara itu terlepas ketika saudara masuk dalam dapur. Ikatan apa? Kemarahan, kebencian, kecanduan, apapun. Ketika saudara masuk dapur api, lepas semua ikatan. Allah menyertai saudara. Dan hasilnya apa? Ketiga anak muda ini, hasilnya apa saudara? Raja ambil keputusan untuk supaya seluruh rakyatnya menghormati dan menyembah Allah Israel. Ketiga anak muda ini dipromosi sudah jabatannya dan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Hari ini saya percaya, saudaraku, kita belajar Allah kita, Allah Immanuel. Gimana prakteknya? Tiap hari minta dipenuhi Roh Kudus. Sadari ada kehadiran Tuhan. Hadirat Allah, itulah Allah Immanuel buat kita. Terus berkati, kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Ku mau hidup seluruh kita makan perjamuan kudus, saudara. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi katakan, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tuhan, aku berdoa. Coba saudara tutup matanya. Rasakan kita punya Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang mengasihi kita. Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Kalau dia menyertai kita, Alkitab katakan apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Ada satu favor, ada satu kemurahan Tuhan turun atas hidup kita, sehingga kita disukai, disayang oleh orang-orang yang punya otoritas. Aku berdoa ya Bapa, kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, biarlah ya Tuhan, setiap kami makin melekat hati kami dengan Tuhan. Hati kami makin melekat dengan Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan yuk saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Makasih Tuhan. Makasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini mengadakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini mengadakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita yuk, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.